Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita masih diberikan iman dan Ramadan. Insya Allah kita akan berupaya untuk jauh lebih baik dari Ramadan yang akan datang. Untuk kajian kali ini, insya Allah akan diisi oleh seseorang yang mungkin kita sudah kenal, yaitu Ustadz Haji Sutoto. Beliau adalah Direktur Rumah Sedekah dan salah satu leader Halal Network Internasional yang insya Allah akan membersamai kita. Langsung saja kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal adzim. Sahabat inspirasi yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada, marilah kita isi hari-hari kita dengan senantiasa bersyukur pada Allah atas segala limpahannya dan memanfaatkan waktu untuk kebaikan, terlebih dalam bulan Ramadan ini. Dan Ramadan kali ini kita sangat dikuatkan oleh Allah untuk berkumpul bersama keluarga, sebagaimana yang menjadi arahan hampir semua pihak untuk kita berkumpul kembali ke rumah bersama keluarga. Ini menegaskan kembali kepada kita sesungguhnya bahwa kita sebagai bagian dari hamba Allah ini, sebagai manusia, memiliki fitrah sosial. Makhluk sosial adalah kita berkumpul. Sebagaimana makhluk yang lain, binatang, mereka punya fitrah berkumpul untuk mendapatkan tujuan hakiki yang mereka miliki. Mereka berkumpul untuk bersama, mempertahankan diri, mendapatkan kebahagiaan dan seterusnya. Tentu saja kita manusia juga sebagai makhluk sosial, dan tentu berkumpul adalah sebuah kebutuhan pokok dalam menjalani fungsi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Sahabat inspirasi yang Allah muliakan, disinilah kita mendapatkan satu fungsi utama dalam kita berkeluarga. Keluarga adalah sebagai miniatur organisasi. Keluarga adalah sebagai miniatur jamaah. Sebagai manusia, kita berkelompok, dan kelompok terkecil adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah organisasi. Sangat nyambung dengan organisasi atau jamaah karena minimal ada 4 unsur dalam kita berkeluarga. Pertama, ada tujuan, ada visi, ada misi. Tentu semua keluarga pasti ada. Kalau belum ada, harus kita urai kembali, rekonstruksi harus ada. Yang kedua, keluarga adalah satu teamwork, satu tim yang akan saling bekerja sama untuk bisa mendapatkan dan menuju tujuan visi misi besarnya. Kemudian yang ketiga, dalam keluarga ada proses kaderisasi. Sebuah keharusan dalam sebuah organisasi adalah kaderisasi. Dan yang keempat, tentu dalam keluarga juga ada yang namanya target-target. 4 unsur inilah yang akan membawa kita kepada satu pemahaman bahwa keluarga tidak lain adalah sebuah unit dalam jamaah dan organisasi. Karenanya fungsinya sebegitu fundamental, keluarga sebagai satu basis di dalam melakukan fungsi-fungsi dan tujuannya. Dengan demikian, sahabat inspirasi semuanya, bagi kita
tentu saja semua kita punya keluarga. Allah jadikan keluarga kita sebagai karunia yang sangat besar. Di dalam keluarga ini kita bisa melakukan sangat banyak agenda-agenda dan kegiatan, tentu dalam meraih tujuan kita. Tentu semua kita punya tujuan yang sama. Tujuan besar kita adalah sukses, bahagia di dunia, dan selamat di akhirat. Untuk bisa mencapai tujuan itu, tentu ada 4 faktor tadi menjadi sebegitu penting untuk kita hidupkan kembali dan kita periksa keberadaannya. Nanti, semoga nanti kita bisa akan rinci lebih lanjut. Melompat kepada yang penting berikutnya adalah tahapan-tahapan di dalam kita ingin mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Pertama adalah tahapan pembentukan, yakni pembentukan keluarga. Dimulai dari terbentuknya keluarga baru. Ini menjadi sangat penting, permulaan dari inilah kita akan mulai. Kemudian pembentukan itu tentu saja akan sangat panjang dan sangat dinamis. Yang kemudian tahap berikutnya adalah tahap regenerasi. Disinilah akan terjadi fungsi keabadian regenerasi dengan fitrah yang sudah memang tertitipkan di dalam setiap manusia. Setelah itu tahap ketiga adalah tahap pertumbuhan, di mana generasi mulai tumbuh, generasi mulai berkembang, generasi mulai menguat sesuai dengan fitrahnya dan proses yang ada di dalamnya. Kemudian, sahabat semua yang Allah muliakan, 3 tahap ini menjadi sebegitu penting, sebegitu fundamental, sangat menentukan proses berikutnya. Adalah 3 tahap pertama, pembentukan keluarga, regenerasi, dan pertumbuhan. Dalam pertumbuhan, disinilah dibutuhkan adanya fungsi kaderisasi. Sehingga nantinya dalam pertumbuhannya jangan sampai kita terbawa suasana dalam masa-masa pertumbuhan kita tidak lakukan kaderisasi di dalamnya, kita akan kehilangan momen. Inilah kesempatan emas bagi satu keluarga untuk menyiapkan sukses adalah dengan kaderisasi di dalamnya. Target-target yang harus dicapai ada di masa-masa ini. Jangan sampai kita lewat hanya karena anak-anak kita. Biasanya anak 0 sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun adalah masa-masa kelucuan. Jangan sampai kita lewatkan. Masa-masa berikutnya adalah masa-masa pertumbuhan. Jangan lupa di dalam kaderisasi inilah saat-saat kita menanamkan nilai-nilai dalam masa pertumbuhan kepada anak-anak kita. Dan insya Allah sebagai orang tua juga nanti kita akan ada feedback bahwa kaderisasi yang kita lakukan untuk anak-anak kita juga akan kembali kepada kita orang tuanya. Dan tahapan keempat adalah tahapan yang kita tunggu-tunggu, adalah tahapan panen atau menuai hasil. Paling tidak hasilnya adalah kita menginginkan adanya karakter dari anak-anak kita. Ada 2 karakter utama yang harus kita miliki, yang harus tertanam dalam anak-anak kita. Pertama adalah karakter tanggung jawab. Dan yang kedua, seharusnya anak kita juga tumbuh dalam masa-masanya sampai nanti dewasa dengan karakter mandiri. 2 karakter yang pokok yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak kita adalah tanggung jawab dan mandiri. Semoga dengan 2 karakter yang ada akan bisa menjalani peran-peran berikutnya, tugas-tugas berikutnya di dalam melaksanakan fungsi dia, anak-anak kita sebagai manusia. Insya Allah dengan 2 bekal ini dia akan siap melaksanakan tugas dan amanah dengan benar. Demikian singkat dari saya terkait dengan satu konsep dalam berkeluarga, bahwa keluarga adalah sebagai miniatur jamaah. Keluarga kuat, jamaah, organisasi pasti kuat. Dan insya Allah pada akhirnya kita akan mendapatkan menjadi sebuah kekuatan bersama adalah kuwatul ummah. Kenapa? Karena kita telah memulainya dari yang paling bawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi sekalian, kita telah dengarkan kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Sutoto. Semoga menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar manfaatnya
tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.